Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Seperti biasa, sebelum belajar kita awali dulu dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Gambar tersebut menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai dan apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompoknya? Nah, anak-anak perhatikan aturan dalam bermain ayam dan elang. Cara bermainnya yaitu kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Setiap kelompok terdiri atas 8 sampai 10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang dan salah seorang siswa akan berperan sebagai induk ayam. Sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Peraturan permainan dalam permainan ayam dan elang. Elang akan mengajar dan menangkap anak-anak ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Nah, tahukah kalian bahwa dalam permainan itu diperlukan keterampilan berlari yang baik? Dalam permainan ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo anak-anak, bersama-sama kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Alhamdulillah Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa.
Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak, setelah membaca teks di atas, selanjutnya lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Untuk membuat peta pikiran, pertama letakkan judulnya di tengah ya, Pertempuran Surabaya. Kemudian kita akan menggunakan kalimat efektif dari kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sekarang dari kata tanya apa yang terjadi pada peristiwa pertempuran di Ambarawa? Pertempuran Ambarawa terjadi antara Indonesia dengan Sekutu dan Nika. Kemudian dari kata tanya mengapa? Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Karena para tawanan dipersenjatai dan juga karena Sekutu mengingkari janjinya. Selanjutnya dari kata tanya siapakah yang bertempur pada pertempuran Ambarawa? Tentara Sekutu, Nika, TKR Indonesia. Kemudian dari kata tanya bagaimana Ambarawa bisa dipertahankan? Pasukan Indonesia dipimpin Kolonel Sudirman bertempur dengan taktik gelar supit urang. Dan juga Indonesia berhasil membuat Sekutu mundur sehingga Ambarawa berhasil dipertahankan. Selanjutnya dari kata tanya kapankah terjadinya pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 1945. Dan di manakah pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan takdir agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari bersama. Tahukah kalian bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun masih kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amrom dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Wah, hebat ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Hiena akan memanggil teman mereka lalu mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya secara bergerombol. Apakah perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Hiena mampu menghitung penyusup di wilayahnya dan memperkirakan jumlah rekan yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Kalian sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Nah, ada berbagai macam cara hewan beradaptasi dalam melindungi diri. Yang pertama yaitu kamuflase. Kamuflase, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya pada belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kemudian mimikri.
Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah autotomi. Autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Selanjutnya yang keempat adalah menggulungkan diri. Nah, contohnya pada hewan terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain adalah lipan. Sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri ya. Pertama pada cumi-cumi, kemudian walang sangit, dan siput. Cumi-cumi mampu mengeluarkan tinta yang berwarna hitam pekat. Ketika merasa terancam, cumi-cumi mengeluarkan tinta tersebut untuk menghambat penglihatan pemangsa. Sementara itu, cumi-cumi melarikan diri. Kemudian walang sangit mampu mengeluarkan bau menyengat dan tidak sedap. Bau tersebut membuat pemangsa menjauh karena tidak menyukainya. Selanjutnya siput memiliki cangkang yang keras. Cangkang tersebut digunakan siput sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berlindung ketika merasa terancam. Nah, anak-anak, begitulah cara hewan beradaptasi dan mempertahankan diri. Selanjutnya, untuk tugas anak-anak di rumah, silahkan kerjakan buku pendalaman Yudhistira kalian, kegiatan 1 dan 2, halaman 36 sampai dengan halaman 40. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.